bersama penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penjabat Bupati yang akan dilantik disilakan menuju ke tempat pelantikan. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan menuju ke meja pelantikan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah masa jabatan tahun 2018 sampai 2023, yang kami hormati Bupati Alor masa jabatan tahun 2019 sampai 2023, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah masa jabatan tahun 2018 tahun 2023, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin tanggal 13 November tahun 2023, diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 4244 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 6103 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengiak satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan tertulis terbaca. Ke-1, mengangkat saudara 1. Dr. Adus Set Giding MSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Nusa Tenggara Timur sebagai penjabat Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dr. Andus Y.R. Rupidara MSI, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum 1. A. Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama. B. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah. D. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilarang 1. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan garing atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. F. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan G. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Ketiga, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk Kabupaten Alor dan tanggal 10 November 2023 untuk Kabupaten Sumba Tengah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil janji? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir. Juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dari kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat.
Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Kedua kekasih Kristus, sebagai abdi negara, tapi juga sebagai abdi Allah, janji dan komitmen iman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadaku telah dapat berbuah dikawankan. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengumpulkan janji dan komitmen iman di dalam nama Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Jabatan adalah anugerah Tuhan. Kepemimpinan adalah kepercayaan yang sangat mahal. Menjadi seorang pemimpin tentu ada banyak peluang yang ada di depannya, tetapi juga ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang sedang menghadapi. Karena itu, peganglah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpaling jalan kehidupan. Tuhan menganugerahkan kekuatan, hikmat. Tuhan akan menolongmu dan Tuhan akan menuntun kini dan selama-lamanya. Amin. Pengukuhan selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan dan fakta integritas berturut-turut. Yang pertama, oleh Saudara Dr. Andes Z. Libing MSI sebagai penjabat Bupati Alor. Selanjutnya, oleh Saudara Dr. Andes Yusuf Leri Rupidara MSI
sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Dan selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 November tahun 2023, saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Dr. Andes Zertlibi MSc sebagai penjabat Bupati Awal dan Dr. Andes Rupidara MSc sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 4244 tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/6103 tahun 2023 tanggal 10 November 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penyerahan memori jabatan berturut-turut. Yang pertama, dari Bupati Awal periode tahun 2019 sampai 2023 kepada penjabat Bupati Awal yang baru dilantik. Selanjutnya, dari Bupati Sumba Tengah periode tahun 2018 tahun 2023 kepada penjabat Bupati Sumba Tengah yang baru dilantik.
penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati yang baru dilantik, dan hadirin sekalian, disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat Bupati Awal periode 2023-2024, Dr. Andes Sunilibin MSc, Pejabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024, Bapak Dr. Andes Rupidara MSc, Bupati dan Wakil Bupati Awal periode 2018-2023, Bapak Amun Jaru dan almarhum Bapak Imran Duru, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2018-2023, Bapak Paulus Iskalim dan Bapak Daniel Lenda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Awal dan Kabupaten Sika, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Awal dan Kabupaten Sika periode 2018-2023, para sesepuh asal Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah, Ketua dan pengurus paguyuban keluarga asal Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah yang ada di Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan asal Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah, segenap insan pers dan media, Ibu Bapak undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita semua mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan pejabat Bupati Awal dan pejabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024 di tempat yang terhormat ini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Amun Jaru dan almarhum Bapak Imran Duru, Bupati dan Wakil Bupati Awal periode 2018-2023, serta Bapak Paulus Iskalim dan Bapak Daniel Lenda, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2018-2023, atas segala jasa dan pengabdian yang luar biasa dalam membangun Kabupaten Awal dan Kabupaten Sumba Tengah. Dan profisiat serta selamat kepada Bapak Dr. Andes Sunilibin MSc dan Bapak Dr. Andes Rupidara MSc yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Awal dan
penjabat Bupati Sumatera periode 2023-2024. Jabatan sebagai penjabat Bupati Alor dan Sumatera hendaknya dimaknai sebagai sebuah amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri. Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Berikanlah pengabdian dan pelayanan yang tulus dengan berdasarkan pada komitmen dan integritas yang tetap. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang saya sebut sebagai pamong belajar, saya yakin kedua penjabat bupati mampu melihat peluang, tantangan, dan juga memberikan solusi untuk pembangunan di Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumatera selama 1 tahun ke depan. Saya berharap kedua penjabat bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi harmonis dengan DPRD Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumatera. Tentunya juga dengan unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya. Roda pemerintahan dan pembangunan akan berjalan efektif bila ada saling keterbukaan komunikasi untuk membangun kolaborasi dan sinergitas. Hadirin yang saya hormati, tugas dan wewenang penjabat bupati telah ditegaskan secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yakni terdapat 106 indikator penilaian dan 10 indikator prioritas yang akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Perkenalkan pada kesempatan yang bermartabat ini saya menitipkan beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan para penjabat gubernur dan penjabat bupati wali kota se-Indonesia tanggal 30 Oktober 2023 yang lalu, kiranya menjadi perhatian kedua pejabat bupati selama setahun ke depan. Pertama, terkait dengan pemilu serentak tahun 2024, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Saat ini kita sudah memasuki proses tahapan pemilu dan saya berharap kedua penjabat dapat menjaga situasi yang kondusif, memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi, membangun koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan menjaga netralitas ASN. Pastikan ketersediaan anggaran yang dihibahkan ke KPUD, Bawaslu, dan penanganan pemilihan umum kepala daerah. Yang kedua adalah terkait dengan pengendalian inflasi. Fenomena El Nino telah berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas pertanian seperti beras cenderung mengalami kenaikan harga yang dapat mendorong inflasi. Saya minta kepada kedua pejabat bupati bersama TPID dapat mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Lakukan pemantauan secara rutin harga kebutuhan pokok baik di pusat perdagangan dan juga harus rajin di pasar tradisional. Bangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah serta melakukan operasi pasar jika ada diperlukan. Yang ketiga adalah terkait dengan stunting. Bapak Presiden telah menargetkan angka stunting pada tahun 2024 untuk turun menjadi 14%. Berdasarkan data yang ada pada pemerintah provinsi dengan metode elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat atau LPPGP periode timbang Agustus 2023, balita stunting di Alor mencapai 10%,
atau menurun 1,7% dibandingkan dengan periode kedua pada Agustus 2022 sebesar 11,7%. Dan untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 7,3% atau menurun 1,4% dibanding periode kedua Agustus 2022 sebesar 8,7%. Saya berharap kedua pejabat bupati segera melakukan konsolidasi tim kerja dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan juga dilakukan penimbangan secara berkala untuk mengetahui stunting setiap bulannya. Keempat, terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Alor pada tahun 2022 adalah sebesar 20,5% atau sebanyak 42.300 orang dan 2,38% atau sebanyak 4.980 orang. Sementara untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 32,51% atau sebanyak 24.490 orang dan 24,49% atau sebanyak 14.000 orang. Saya berharap kedua pejabat bupati dapat fokus pada 1-2 program utama selama 1 tahun ke depan untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerahnya masing-masing. Peningkatan jumlah dan besaran investasi di daerah merupakan salah satu peluang untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur dan juga tata kelola dalam pemberian izin investasi hendaknya terus diperkuat. Yang kelima adalah terkait dengan koordinasi. Hendaknya senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal tata kelola pemerintahan dan juga mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan dari berbagai sumber, termasuk dari pemerintahan untuk selanjutnya melayani masyarakat sesuai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026 di masing-masing kabupaten. Hadirin yang saya hormati, Presiden Joko Widodo telah menegaskan secara eksplisit bahwa beliau akan selalu memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat kepala daerah setiap hari. Karena itu saya berharap kedua pejabat akan terus menjaga kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh perangkat daerah. Disiplin dan kinerja para ASN, P3K bagi kontrak daerah serta perangkat pemerintah lainnya harus diperhatikan secara serius. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menitipkan satu hal yang penting, yaitu utamakan core values. Core values ASN menjadi pilar utama ASN. Jadikanlah ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Dan senantiasa berpikir dan bertindak netral dalam menghadapi proses pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor dan Sumba Tengah periode 2018-2023 dan selamat bekerja kepada pejabat Bupati Alor dan Sumba Tengah periode 2023-2024. Berilah dan tunjukkan pengabdian terbaik. Mari terus membangun kebersamaan dan kolaborasi untuk kemajuan Pulau Bangka tercapai. Mari bergandeng tangan untuk NTT maju dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.